Baik, selamat datang di sesi sharing Indo Networkers di bulan Ramadan ini. Ini untuk yang kedua kalinya. Setelah pekan lalu membahas mengenai Spanning Tree Protocol, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai OSPF, Open Shortest Path First. Pada sharing sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi dari routing protokol. Sekarang kita akan spesifik routing protokol OSPF. Kembali dengan saya, Muhammad Aditya Hananto, biasa dipanggil Adit. Saya bisa dihubungi di email aditya@hananto.net. Agenda yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah kita overview lagi, kita review mengenai apa itu Link State Routing Protocol. Kemudian overview OSPF, kemudian bagaimana desain hierarki pada OSPF, kemudian cara mengkonfigur OSPF dan verifikasinya, dan yang terakhir adalah melakukan autentikasi OSPF. Nah, ketika kita membahas routing protokol, ada 3 kelas, yaitu link state, distance vector, dan hybrid routing. Distance vector contoh. Kemudian untuk distance vector, RIP, OSPF, itu adalah contoh dari link state, dan hybrid itu contohnya adalah EIGRP. Nah, kita lihat bagaimana cara kerja Link State Routing Protocol. Link State Routing Protocol mempunyai 3 table. Yang pertama adalah neighbor table. Jadi neighbor itu kan tetangga. Jadi berisi tetangganya yang sama-sama pakai OSPF. Kemudian yang kedua adalah topology table. Ya, ini berisi semua informasi mengenai prefix-prefix yang ada di jaringan kita. Kemudian nanti dari topology table itu akan didapatkan SPF tree. Ya, bentuknya seperti real topology. Dan yang terakhir ada routing table. Ya, berisi jalur terbaik menuju tujuan. Nah, nanti kita lihat secara step by step bagaimana sebuah router OSPF mengisi neighbor table, topology table, dan routing table. Oke, kita lihat overview dari OSPF. Pada OSPF, membangun relationship itu menggunakan yang namanya hello packet. Ya. Jadi hello packet ini gunanya ada 2. Yang pertama adalah untuk mengenali neighbor. Yang kedua untuk keep alive. Ya. Jadi setelah jadi neighbor relationship di-maintain menggunakan hello packet. Ya, untuk tahu neighbornya masih hidup atau enggak. Kemudian update pada OSPF namanya adalah LSA, Link State Advertisement. Itu berisi salah satunya adalah prefix-prefix yang ada di router kita. Jadi kita ngasih tahu ke router lain prefix apa saja atau network apa saja yang ada di router kita. Nah, LSA ini nanti akan diteruskan, di forward ke semua OSPF router ya di sebuah area. Jadi nanti ada istilah area di OSPF. Kita lihat nanti slide berikutnya. Kemudian selain kita mengirim LSA, ya, selain mengirim update, tentu saja kita juga menerima update atau menerima LSA dari router lain. Ya. Nah, nanti semua LSA tersebut kita masukkan ke dalam link state database. Link state database ini disebut juga sebagai topology table. Jadi semua LSA yang kita terima, kita masukkan ke dalam link state database. Kemudian di dalam SPF, nanti digunakan algoritma SPF, Shortest Path First. Shortest Path First atau disebut juga sebagai Dijkstra algorithm. Ini digunakan untuk menghitung jalur terbaik menuju tujuan. Nah, itulah yang dimasukkan di dalam routing table. Nah, tadi itu teorinya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat bagaimana implementasinya di 4 router ini, router ABCD. Oke, kita sebagai router C misalkan di sini, kita lihat dari sudut pandang router C. Nah, yang dilakukan oleh router C itu adalah
mengirim hello paket ke semua interface yang aktif. Nah, jadi dia punya 4 interface, dia kirim hello paket ke semua interface tersebut. Jadi paket yang pertama hello paket. Berikutnya adalah hello paket ini tidak diteruskan oleh neighbornya ke mana-mana. Jadi hello paket itu hanya untuk tetangganya aja. Sama tetangganya itu tidak diteruskan ke belakangnya lagi, enggak. Kemudian tetangganya tersebut, ABD, dia mengirim hello paket juga ke C. Jadi nanti C menerima hello paket dari 3 router, yaitu A, B, sama D. Nah, ketika sudah mendapat hello paket dari ABD, maka router C itu akan mengisi neighbor table, ya. Neighbor table. Neighbor table ini disebut juga sebagai adjacency database, ya. Adjacency database atau neighbor table itu sama, hanya beda istilah aja. Ya, isinya adalah siapa saja neighbor saya. Kalau bagi router C, neighbornya adalah A, B, sama D. Nah, ini udah selesai fase pertama, yaitu dia kenalan siapa saja neighbornya. Berikutnya adalah router C itu mengenerate LSA, ya, link state advertisement. Link state advertisement ini berisi prefix atau network yang ada di C. Jadi C, kalau kita lihat di gambar ini, C itu mempunyai 4 network, ya. Ini yang atas, kemudian yang kiri, sama yang bawah, ya. Jadi ada 4 network. Nah, 4 network tersebut dimasukkan ke dalam LSA. Kemudian selain 4 prefix tersebut, C juga memberitahukan bahwa saya punya 3 neighbor. Jadi di dalam LSA-nya C itu dia ngasih tahu bahwa si C punya 4 network dan 3 neighbor. Nah, itu dikirim ke tetangganya, ya, ke A, ke B, dan ke D. Nah, berbeda dengan hello packet. Kalau hello packet itu hanya untuk neighbornya, tidak di forward kemana-mana lagi. Kalau LSA, ketika router A misalkan menerima LSA dari C, maka router A itu kalau punya neighbor lagi di belakangnya, maka dia forward lagi. Jadi LSA itu akan di forward ke router-router di belakangnya. Ya, tidak berhenti di router A. Kemudian router A, B, dan D itu juga mengenerate atau membuat LSA. Dan itu dikirim ke neighbor-neighbornya. Jadi nanti C itu akan terima LSA dari A, B, sama D. Jadi total itu ada 4 LSA, ya. LSA-nya diri sendiri, yaitu punyanya C, sama 3 LSA dari A, B, D. Nah, keempat LSA tersebut dimasukkan ke dalam topologi table. Ya. Topologi table ini disebut juga link state database. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa link state database atau topologi table ini menyimpan informasi yang paling lengkap. Router A itu punya prefix apa saja, neighbornya siapa, itu ada di dalam link state database. Ya. Nah, tapi di dalam link state database ini belum dipilah mana jalur yang terbaik menuju setiap tujuan. Ya, pokoknya dimasukin dulu ke dalam topology table. Kemudian dari diolah menggunakan algoritma SPF, dibuatlah SPF tree. Jadi hasil pengolahan SPF algorithm itu akan menghasilkan SPF tree. Nah, bentuknya bagaimana? Nah, kalau kita jadi router C, maka router C itu paling atas. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian C ini dicek LSA-nya. Punya berapa network? Oh, punya 4. 1, 2, 3, 4. Ya, salah satunya ke Boston. Kemudian yang 3 lagi, ternyata itu connect ke A, ke B, sama ke D. Nah, ini hasil pengecekan LSA-nya C. Berikutnya, dirunut satu persatu, mulai dari LSA-nya A. A itu punya berapa network? Oh, 1 network connect ke C, 1 network connect ke B, sama 1 network lagi connect ke New York. Kemudian, berikutnya LSA-nya B. LSA-nya B dicek, B itu punya berapa network? Oh, punya network 1 ke arah A,
satu lagi ke arah C, satu lagi ke arah D, dan satu lagi ke arah San Francisco. Nah, San Francisco ini adalah asal muasal kata Cisco. Ya, Cisco didirikan di San Francisco, makanya namanya Cisco. Kemudian yang terakhir adalah LSA-nya D. D ini dirunut ya, connect ke C, ya satu networknya, kemudian connect lagi ke B, sama satu lagi ke Los Angeles. Maka router C setelah membentuk SPF3, router C ini jadi tahu topologi. Coba bandingkan SPF3 di kiri dengan real topologi yang ada di tengah. Ya, itu kan bentuknya sama, hanya diputar sedikit C-nya yang di atas. Karena kita lihat dari sudut pandangnya router C. Kalau kita jadi router A, maka di SPF3-nya itu A yang paling atas. Nah, sekarang setelah SPF3 ini jadi, berikutnya adalah menghitung cost. Jadi pada SPF itu, untuk memilih jalur terbaik, itu berdasarkan cost yang terkecil. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya seperti ini, ya menggunakan bandwidth. Jadi cost itu sama dengan reference bandwidth. Reference bandwidth ini defaultnya adalah 100 megabit per second. Dibagi dengan interface bandwidth. Di setiap interface itu kan ada nilai bandwidthnya. Nah, kalau saya nggak setting gimana? Ada nilai defaultnya. Contoh misalkan kita pakai fast Ethernet. Kita nggak pernah setting bandwidthnya, tapi by default fast Ethernet itu interface-nya adalah 100 Mbps. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan link asumsi ini kita pakai fast Ethernet semua, jadi reference bandwidth-nya 100 Mbps, kemudian dibagi dengan interface bandwidth, kita kan pakai fast Ethernet ya 100 Mbps juga. Maka satu interface fast Ethernet itu cost-nya adalah 1. Nah, kalau misalkan kita pakai Ethernet, Ethernet itu bandwidth-nya 10 Mbps. Jadi berapa cost-nya? Ya, reference bandwidth-nya 100 dibagi interface bandwidth Ethernet 10. Jadi 100 bagi 10, cost-nya 10. Tapi di contoh ini, semua link menggunakan fast Ethernet. Jadi cost-nya 1. Jadi nanti di SPF3, ini dihitung, ya setiap link, ini cost-nya 1. Nah, seperti ini. Nah, reference bandwidth itu bisa diganti. Jadi ini kalau defaultnya memang 100 Mbps. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita perlu mengganti nilai reference bandwidth. Nah, nilai reference bandwidth itu perlu diganti kalau kita punya bandwidth di interface yang lebih dari 100 Mbps. Ya, contohnya kalau di provider misalkan sudah banyak yang 1 giga, 10 giga, bahkan ada yang 40 giga. Jadi kalau misalkan kita punya bandwidth di beberapa interface, itu ada yang 1 giga. Maka reference bandwidth-nya kita setting minimum 1 giga. Ya. Minimum itu, paling kecilnya 1 giga. Kalau misalkan ada planning ke depan, misalkan ada kemungkinan kita akan upgrade jadi 10 giga, maka sebaiknya kita setting reference bandwidth-nya paling kecil 10 giga. Ya. 10 giga ke atas, pokoknya paling kecilnya 10 giga. Dan itu kita konfigur di semua router OSPF, ya, supaya cara menghitung cost-nya semua konsisten. Baik, berikutnya setelah kita membuat SPF3 ya di router C, berikutnya adalah menghitung jalur terbaik menuju tiap tujuan. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam routing table. Ya. Kita lihat routing table-nya C. Yang pertama adalah yang connected itu adalah menuju Boston. Menuju Boston itu directly connected. Ya. Directly connected itu administrative distance-nya 0. Jadi sudah pasti mengalahkan semua routing protokol. Berikutnya menuju ke New York. Menuju New York dari router C itu bisa lewat A, bisa lewat B, bisa lewat D. Kalau lewat A, itu metriknya 1 tambah 1. Ya, penjumlahan dari cost-nya ini 1 tambah 1. Metriknya 2. Lewat B, metriknya 1 tambah 1 tambah 1. 3. Kalau lewat D, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Metriknya 4.
maka yang paling pendek itu adalah lewat A. Jadi kodenya adalah OSPF di routing table, itu kodenya O. Kemudian menuju New York, paling pendek lewat A dengan metrik 2. Ini jalur terpendek menuju New York. Berikutnya adalah menuju San Francisco, ya. Dapat dari SPF lagi, menuju San Francisco. Kalau lewat B, metriknya 1 tambah 1, ini yang paling pendek ya, metriknya 2. Jadi menuju San Francisco lewat B, ini metriknya 2. Berikutnya adalah yang terakhir menuju Los Angeles. Menuju Los Angeles, paling pendek kalau kita lihat di SPF3 adalah lewat D, ya. Jadi lewat D, metriknya 2. Jadi sama seperti menuju ke New York, ya, sama San Francisco, metrik terkecilnya 2, ya. Jadi menuju Los Angeles lewat D, metriknya 2. Baik, jadi selesai sudah menghitung jalur terbaik menuju setiap tujuan, sudah ada di routing table. Jadi si C sekarang sudah tahu bagaimana jalur terpendek menuju New York, San Francisco, dan Los Angeles, ya. Jadi kalau kita lihat runut dari awal, pertama kali adalah bertukar hello paket. Jadi saling bertukar hello paket, kemudian dari hello paket tersebut mengisi neighbor table. Setelah mengisi neighbor table, setiap router akan menggenerate LSA berisi networknya sendiri dan neighbornya siapa aja. LSA tersebut kemudian dikirim ke tetangga-tetangganya. Semua LSA nanti dimasukkan ke dalam topology table atau link state database. Kemudian dari link state database itu diolah menggunakan algoritma Dijkstra atau algoritma SPF. Kalau Dijkstra itu diambil dari nama yang merumuskan, ya, ahli matematika asal Belanda. Nanti dari hasil pengolahan SPF algoritma didapatlah SPF3. SPF3 inilah yang bentuknya seperti real topology. Jadi router SPF itu tahu tentang topologi jaringan itu seperti apa. Ya, sebuah prefix ada di belakangnya siapa, kemudian router A ada di mana, B ada di mana, dia tahu. Kemudian dihitung cost. Tiap link itu dihitung cost-nya menggunakan rumus reference bandwidth dibagi interface bandwidth. Ya. By default, reference bandwidth adalah 100 Mbps. Ini defaultnya. Kemudian setelah dihitung cost-nya, dicari jalur terbaik dengan penjumlahan cost yang paling kecil. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam routing table, ya. Penjumlahan cost yang paling kecil atau disebut metrik, yang terkecil itulah yang ada di routing table. Nah, itu jadi urutannya. Nah, ketika ada perubahan topologi, ya, misalkan sebuah link putus, ya, antara B sama D ini putus, maka router B dan router D itu akan mengenerate LSA, ngasih tahu bahwa link antara B dan D itu down. Nah, isi dari LSA-nya hanya berisi prefix yang down itu saja. Ya, dia nggak perlu mengirim seluruh isi routing table. Ya, ini berbeda dengan link distance vector. Ya, kalau distance vector itu, kalau ngirim update, itu adalah seluruh isi routing table. Nah, kita lihat apa keuntungan dari link state routing protocol. Yang pertama adalah fast convergence. Kenapa lebih cepat dibandingkan distance vector? Nah, ya, seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya. Karena kalau pada link state, ketika terjadi perubahan topologi, misalkan ada satu network yang down atau dua network yang down, maka LSA-nya hanya berisi dua prefix tersebut saja. Kemudian LSA tersebut diberikan kepada neighbor-nya, kemudian oleh neighbor-nya akan langsung di-forward ke belakangnya lagi. Jadi proses konvergensinya lebih cepat dibandingkan pada distance vector. Kemudian pada link state routing protocol, contohnya SPF, setiap router itu
tahu topologi. Jadi karena dia tahu topologi, maka kecil kemungkinan terjadi routing loop. Nah, tapi selain keuntungan tersebut, ada juga kekurangannya, yaitu pada link state routing protocol seperti OSPF, penggunaan CPU dan memori itu lebih intensif dibandingkan pada distance vector. Kenapa? Karena pada OSPF itu ada 3 table, neighbor table, topology table, dan routing table. Belum lagi algoritma SPF digunakan untuk mengenerate SPF tree. Apalagi kalau banyak perubahan topologi, misalkan ada prefix yang up down, nah itu kan sering di-generate LSA. Nah ini akan membuat CPU memori lebih intensif utilisasinya. Kemudian network design-nya itu lebih strict dibandingkan distance vector. Nah nanti kita lihat bahwa pada OSPF desain jaringannya itu harus melibatkan konsep area. Jadi untuk implementasi OSPF itu planningnya harus lebih detail dibandingkan distance vector. Nah nanti kita lihat konsep area seperti apa. Kemudian OSPF itu mempunyai keuntungan bisa dituning, ya, parameter-parameternya bisa dituning sesuai dengan kebutuhan. Keuntungannya adalah bisa disesuaikan dengan kebutuhan pada large enterprise atau large ISP. Tapi kekurangannya adalah kalau banyak yang dituning, maka konfigurasinya lebih kompleks dibandingkan dengan distance vector. Nah, tadi sempat saya sebutkan mengenai area. Jadi OSPF ini termasuk IGP, Interior Gateway Protocol, yaitu routing protokol yang bekerja di dalam satu autonomous system. Ya. Nah, pada satu autonomous system, jaringan desainnya yaitu harus hierarki, ada konsep area. Jadi dimulai dari area 0 atau kita sebut sebagai backbone area, kemudian area lain atau disebut sebagai regular area, itu nomornya antara 1 sampai 4,2 miliar. Jadi penomorannya bebas ya, kita nggak harus mulai dari area 1, 2, 3, boleh saja misalkan area 100, kemudian loncat ke area 50, kemudian berikutnya area 1000. Ya. Tapi yang pasti kalau area 0 itu sebagai backbone, ya, sebagai penghubung antar area. Kalau reguler areanya angkanya bebas, antara 1 sampai 4,2 miliar. Nah, kemudian restriction lainnya adalah reguler area itu harus terhubung melalui area 0, ya, atau backbone. Jadi nggak boleh misalkan saya punya area 4, saya taruh di sini. Ya, di belakangnya area 1. Nah, ini nggak boleh. Karena nanti kan area 1 jadi penghubung. Nah, itu nggak boleh. Pada OSPF, penghubung atau backbone itu hanya boleh dilakukan oleh area 0 saja. Kemudian kita lihat jenis router di OSPF. Yang pertama adalah backbone router. Backbone router ini adalah semua router yang ada di area 0. Ya, contohnya di sini router A sama B. Berikutnya adalah CDE. Ini adalah ABR, Area Border Router. Area Border Router itu menghubungkan antara backbone area dengan area lain. Ya, contoh di sini C, menghubungkan backbone area atau area 0 dengan area 1. Kemudian router yang ada di regular area itu disebut sebagai internal router. Ya, contohnya FGH. Ini internal router. Jadi kalau backbone router itu yang ada di area 0. Kemudian ABR, area border router adalah router yang ada di dua area. Ya, satu kaki di area 0 dan kaki lain di area reguler. Nah, kalau sebuah router yang ada di regular area itu namanya internal router. Kemudian jika terhubung ke external routing domain, ya misalkan ke autonomous system lain, ke AS lain. Nah, router ini disebut sebagai ASBR, Autonomous System Boundary Router. ASBR ini biasanya menggunakan dua routing protokol. Misalkan dengan eksternal dia menggunakan BGP, ya, Border Gateway Protocol. Kemudian dengan internalnya dia menggunakan OSPF.
Jadi pada OSPF itu ada 4 jenis router. Ada BBR, backbone router. Kemudian ada ABR, area border router. Berikutnya adalah internal router. Dan yang terakhir adalah autonomous system boundary router. Nah, ASBR ini tidak harus di area 0. Ya, bisa jadi misalkan ini router G connect ke AS lain. Ya. Jadi router G ini sebagai ASBR. Jadi ASBR tidak harus area 0. Pokoknya router yang terhubung dengan external routing domain atau misalkan AS lain, nah itu disebut juga ASBR. Jadi satu router itu bisa jadi backbone router plus ASBR atau internal router plus ASBR. Nah, salah satu tugas ABR ini, area border router, tugasnya adalah pertama menghubungkan antara area backbone dengan area reguler ya. Jadi dia jadi gateway-nya area reguler kalau mau ke area lain. Fungsi lain adalah melakukan summarization ya. Contoh misalkan area 3 ini punya prefix 10.1 sekian ya. 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4 dan seterusnya. Ya, pokoknya prefixnya depannya 10.1. Nah, router E ini ketika kirim update ke area 0, dia nggak perlu kirim detail semua prefix. Dia bisa bilang aja, saya punya area 3 nih. Area 3 itu prefixnya 10.100/16. Jadi dia meringkas prefix-prefix yang ada di area 3. Dia ringkas, dia ngasih tahu ke area 0 bahwa di area 3 itu ada prefix, pokoknya depannya 10.1. Ya, nggak perlu kasih tahu detailnya. Jadi ini kan meringkas routing update atau LSA. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa ketika dua router ingin menjadi neighbor, itu kan tuker-tukeran hello paket. Nah, di dalam hello paket itu ada beberapa parameter. Nah, parameter yang harus sama itu ada 4. Jadi 4 ini mandatori harus sama. Kalau salah satu aja nggak sama, itu nggak mau jadi neighbor. Oke. Parameter yang pertama adalah hello interval. Hello interval ini defaultnya setiap 10 detik sekali. Jadi tiap 10 detik itu kirim hello paket untuk keep alive. Jadi bukan hanya untuk kenalan di awal, tapi berikutnya untuk keep alive message antar neighbor. Kemudian date-nya atau timeout-nya itu 40 detik. Itu default-nya. Jadi 4 kali hello interval untuk date-nya. Jadi kalau sampai 40 detik nggak terima hello dari neighbor-nya, maka koneksi neighbor-nya akan di-reset. Nah ini hello dan date interval harus sama. Kalau kita biarkan default, seharusnya sama. Tapi kalau misalkan salah satu router kita ubah hello dan date intervalnya, maka router tetangganya harus diganti juga. Pokoknya harus sama nilai hello dan date intervalnya. Kemudian yang kedua adalah area ID. Areanya harus sama. Jadi kalau router pertama area 1, maka tetangganya area 1 juga. Nggak bisa area 0 itu langsung jadi neighbor dengan area 1, nggak bisa. Ya, supaya nyambung itu makanya perlu ABR. ABR ini di 2 area dia. Dia punya neighbor di area 0 dan dia punya neighbor di area 1. Kemudian yang ketiga, yang sama adalah authentication password. Jadi antar neighbor tersebut bisa dikasih password. Jadi di dalam OSPF paketnya seperti hello paket, itu ada passwordnya. Kalau antar dua router ini passwordnya nggak match, itu nggak bisa jadi neighbor. Tapi defaultnya tidak menggunakan password, itu defaultnya. Jadi kalau dua-duanya default, seharusnya nggak masalah dengan password, karena defaultnya nggak ada passwordnya. Kemudian yang keempat adalah jenis areanya, itu harus sama. Pada SPF itu ada 3 jenis area, yaitu normal area, stub area, dan NSSA. Ya. Saya nggak akan belum bahas detail di sesi kali ini, tapi intinya perbedaannya adalah kalau normal area itu boleh menerima semua jenis LSA. Sedangkan kalau stub dan NSSA itu hanya LSA tertentu saja yang boleh masuk ke dalam area tersebut. Nah, mungkin di sesi lain ya akan dibahas lebih detail mengenai jenis-jenis LSA
dan jenis-jenis area di OSPF. Ya. Tapi intinya kalau yang defaultnya itu adalah normal area, yaitu semua LSA boleh masuk ke area tersebut. Jadi kalau satu router disetting default yaitu normal area, maka tetangganya harus default juga normal area. Nah, kita lihat ini adalah contoh topologi. Saya punya router A, ingin menuju ke network yang ada di kanan bawah, 222, 211. Nah, ada dua jalur dari router A menuju 222, yaitu lewat kanan. Ya, itu ada cost-nya 10 tambah 10, yaitu 20. Kalau lewat bawah, itu 10 tambah 5 tambah 5, 20. Nah, kembali ke konsep cara memilih jalur terbaik di routing. Itu adalah yang pertama dicek administrative distance-nya. OSPF itu administrative distance-nya 110. Lewat kanan kan lewat OSPF, yang bawah ini juga OSPF juga. Jadi administrative distance-nya sama 110. Nah, metriknya atau cost-nya ini juga sama, lewat kanan 20, lewat bawah 20. Nah, kalau sama bagaimana? Maka dilakukan load balancing. Jadi kalau administrative distance-nya sama, kemudian metriknya juga sama, maka load balancing. Jadi sebagian traffic lewat kanan, sebagian traffic lewat bawah, ya, untuk menuju 222, 211, 10. Nah, pada OSPF itu ada konsep router ID. Jadi router ID itu digunakan oleh router OSPF ketika mengirim OSPF paket. Misalkan dia ngirim hello paket, dia kirim LSA. Nah, itu dicantumkan router ID dari pengirim. Nah, router ID itu diambil dari mana? Nah, misalkan ini sebuah router punya 3 physical interface. Ya. Interface yang pertama IP-nya 172.16.1.1. Kemudian 172.16.22. Kemudian satu interface lagi IP-nya 10.1.1.1. Nah, router ID itu by default diambil dari IP address tertinggi di physical interface. Nah, physical interface-nya yang paling tinggi atau paling besar mana? Yang ini. Jadi ini router ID-nya. Jadi ketika dia kirim hello paket kemanapun, mau ke atas, mau ke kiri, mau ke kanan, dia ngatakan ini adalah hello paket dari 172.16.22. Atau LSA dari 172.16.22. Nah, tapi kelemahannya physical interface itu adalah rentan down, ya. Kalau linknya down atau neighbor-nya linknya putus, maka IP 172.16.22 ini unavailable, ya. Ya ikutan down karena physical interface-nya down. Maka router ID itu disarankan menggunakan interface yang stabil. Interface yang nggak pernah mati, kecuali dimatikan manual, yaitu loopback interface. Loopback interface ini interface logical. Ya kalau kita cari fisiknya nggak ada. Kita create loopback interface, ya. Kemudian kita kasih IP misalkan 1111. Walaupun IP-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan physical interface, maka yang dipilih tetap yang loopback. Ya, karena rankingnya itu, urutannya itu lebih tinggi loopback dulu, baru physical. Kalau nggak ada loopback interface, baru dipakai yang physical interface, ya, sebagai router ID. Jadi router ID loopback interface ini selalu stabil, ya, nggak pernah mati kecuali sama admin sengaja dimatikan. Nah, urutan paling tinggi adalah router ID. Jadi kalau misalkan kita punya beberapa loopback interface misalkan, ya ada 2 atau 3, maka itu yang dipakai adalah IP tertinggi di loopback interface. Jadi kalau ada physical itu kalah dengan loopback. Kalau loopbacknya ada lebih dari 1, maka dicari yang IP tertinggi di loopback interface. Nah, tapi kita bisa juga milih, misalkan saya punya loopback yang IP-nya rendah dibandingkan loopback lain. Saya mau jadikan itu sebagai router ID. Nah, kita bisa menggunakan command router ID. Jadi urutannya itu adalah command router ID, itu yang dipakai. Kemudian kalau tidak ada command router ID,
yang dipakai adalah IP di loopback interface yang paling tinggi. Kalau tidak ada loopback interface, maka IP di physical interface yang paling tinggi. Jadi ini urutannya untuk memilih router ID di OSPF. Jadi best practice-nya biasanya kita selalu meng-create loopback interface sebagai router ID. Nah, kita lihat sekarang cara mengkonfigur OSPF. Yang pertama adalah di global config, kita masukkan router OSPF diikuti dengan proses ID. Ya, proses ID ini 16 bit, jadi angkanya dari 1 sampai 65535. Ya. Kemudian kita masukkan network, ya, network yang kita miliki diikuti dengan wildcard mask. Kemudian masuk area berapa. Nah, kita lihat contoh yang pertama ini adalah single area. Single area. Di router B, kita menggunakan proses ID 100. Nah, proses ID ini locally signifikan. Artinya gini, proses ID itu tidak dikirim ke neighbor. Tidak proses ID-nya neighbor. Jadi, boleh sama dengan neighbor, boleh juga berbeda dengan neighbor. Ini hanya untuk proses ID di router itu sendiri. Jadi, kalau misalkan router B, proses ID-nya 100. Router A sama C, itu boleh saja pakai 100, boleh juga selain 100. Jadi intinya proses ID ini bebas. Ya. Tapi best practice-nya sebaiknya dibuat sama ya. Jadi kalau kita lagi ngonfig, pindah-pindah router, nggak perlu ngecek dulu. Ini yang router ini proses ID-nya berapa. Router lain proses ID-nya berapa. Jadi kalau kita pakai 100, ya udah 100 semua. Jadi lebih mudah pada saat kita memanage router tersebut. Kemudian berikutnya kita konfigur network ya. Jadi comment network ini untuk mengadvertise prefix yang kita miliki dan untuk menentukan interface mana yang sending dan receive paket OSPF. Jadi B ini ingin mengaktifkan OSPF di kedua interface-nya ya 10112 dan 10222. Nah, kita bisa menggunakan cara yang paling mudah, itu kita masukkan saja IP address interface-nya. Ya. IP address interface itu bisa dicek menggunakan show IP interface brief. Ya. Kita lihat di sini IP-nya adalah 10112 dan 10222. Jadi kita nggak perlu tahu subnet mask-nya. Kita hanya perlu tahu berapa sih IP address di interface kita. Ya. Kemudian masukkan di comment network. Berikutnya ikuti dengan wildcard mask 0 semua. Wildcard mask 0 semua itu artinya mengacu pada IP itu saja ya, satu IP itu aja. Ya, bukan sekelompok IP, bukan satu blok, bukan satu subnet, tapi ke satu IP itu aja. Contohnya 10112. Jadi saya mau mengaktifkan OSPF di 10112 saja. Nanti di 1022 kita pakai komen satu lagi 10222 ya 0000. Kemudian karena ini single area, kita gunakan area 0. Nah, ini contoh konfigurasi di router B. Nah, cara konfigurasi yang lain, contoh misalkan ini /24 misalkan. Kita di router A, kita bisa memasukkan 10110, ini adalah network address-nya, 10110, kemudian diikuti dengan wildcard mask. Cara menghitung wildcard mask itu adalah 2554 kali, dikurangi subnet mask-nya. Subnet mask-nya kan /24. Jadi kalau 2554 kali, dikurangi /24, yaitu 255, 255, 2550, maka hasilnya adalah 000255. Ya. Ini cara kedua. Jadi kalau cara pertama, kita masukkan IP address interface, kemudian wildcard-nya nggak usah dihitung, ya 0000 aja. Cara kedua, kita masukkan network address kita, diikuti dengan wildcard mask dengan cara 2554 kali kurangi dengan subnet mask-nya. Nah, kalau misalkan ini /30, misalkan. Maka di router C kita masukkan 10220. Jadi 2554 kali kurangi /30, itu hasilnya 0003 ya. 252 kan, 255 kurangi 252.
Itu hasilnya 3. Nah, cara mana saja itu sama. Ya. Yang penting mana yang kita rasa lebih nyaman kita pakai ya silakan dipakai. Nah, berikutnya untuk verifikasi, kita menggunakan komen show IP protokol, ya, melihat apakah OSPF kita sudah dikonfigur. Pada show IP protokol itu juga akan muncul kalau misalkan kita punya routing protokol yang lain. Di dalam satu router kan kita bisa konfigur OSPF dan BGP misalkan. Kemudian berikutnya adalah show IP route. Kita melihat routing table, ya, melihat routing table di router kita. Ya, kalau OSPF itu kodenya O, kode O, kemudian diikuti dengan ini administrative distance 110, kemudian /5. 5 ini adalah metriknya, metrik dari router kita sampai ke tujuan. Ya. Nah, di sini ada O, ada OIA, ada OE2. Nah, apa bedanya? Kalau O saja, O itu artinya prefix ini ada di area kita sendiri. Jadi misalkan kita area 1 misalnya. Kemudian kita lihat prefix 10, 110, 0. Ini kodenya O saja, artinya prefix ini ada di area 1 sama dengan kita. Nah, kalau OIA itu artinya prefix ini ada di luar area kita, ya misalkan di area 0, di area 2, ya ini asumsi kita ada di area 1 misalnya. Kalau OE2, ini artinya prefix ini berasal dari routing non-OSPF, bukan dari OSPF, misalkan dari BGP, ya dapat dari AS lain, ya dapat dari BGP, kemudian diinjek ke dalam OSPF. Nah itu kodenya adalah eksternal, E itu eksternal. Jadi pada OSPF itu ada O yang dari area sendiri, kemudian IA itu inter area dari area lain, sama ada E eksternal itu dari routing non OSPF. Berikutnya kita bisa lihat overview dari OSPF yang ada di router kita menggunakan show IP OSPF. Kita lihat kita menggunakan menggunakan proses ID 50. Kemudian router ID-nya adalah 106402. Kemudian router ini hanya terhubung ke satu area, yaitu normal area. Nah, area yang terhubung di router ini adalah area 0 atau area backbone. Area backbone ini tidak menggunakan autentikasi. Ya. Jadi ini adalah overview dari OSPF yang kita konfigur. Berikutnya kita lihat OSPF interface. Jadi informasi OSPF di interface tertentu, contohnya di Ethernet 0. Ya. Ethernet 0 ini IP address-nya dengan subnet mask-nya masuk ke area 0. Ya. ID kita sekian, kemudian ini adalah cost-nya 10. Kemudian di sini hello dan date-nya 10-60. Jadi hello intervalnya 10 detik, date intervalnya 60. Ya, kalau default-nya itu 40. Jadi di sini sudah diganti 60 detik. Kemudian di sini ada 8 neighbor ya. Ada 8 neighbor. Jadi Ethernet 0 kita ini connect ke 8 router lain yang sama-sama pakai OSPF ya, mungkin lewat switch misalkan. Berikutnya kita bisa lihat detail dari neighbor-nya. Show IP OSPF neighbor, ini melihat neighbor table. Kalau tadi kita lihat routing table ya, show IP route. Sekarang kita melihat neighbor table menggunakan show IP OSPF neighbor. Nah, di sini kita punya dua interface. Pas Ethernet 00 itu neighbor-nya ada satu, yaitu 10.199. Ya. Kemudian pas Ethernet 01 itu ada 3 neighbor-nya, ya, 17216 dan 10.199. Nah, di sini state yang bagus itu adalah full. Jadi state-nya full itu artinya sudah saling bertukar hello dan saling bertukar LSA.
Nah, kita bisa juga melihat spesifik per neighbor, show IP OSPF neighbor 10199. Ya. Ini adalah router ID-nya 10199, tapi dia menggunakan physical interface IP-nya ini. Ya. Jadi kan seperti disebutkan tadi bahwa router ID itu bisa berbeda dengan physical interface. Kan bisa jadi router ID-nya itu pakai loopback. Ya. Physical interface-nya adalah yang IP interface yang connect ke kita. Kemudian masuk ke area 0, kemudian state-nya adalah full. Berikutnya kita bisa melakukan debug IP OSPF ya, kemudian di belakangnya bisa diikuti dengan paket atau event. Nah, kita lihat contoh di sini, OSPF receive, RCV ini receive, kemudian adalah versi 2. Versi 2 ini adalah OSPF yang digunakan untuk IP versi 4. Nah, nanti ketika kita menggunakan IP versi 6, itu OSPF yang digunakan adalah OSPF versi 3. Kemudian tipe 1 ini adalah hello packet. Tail tipe 1, hello packet. Kemudian L ini adalah length, panjangnya. Panjangnya hello packet ini adalah 48 byte. Kemudian router ID pengirim adalah 200.00.117. Kemudian area ID pengirim itu adalah 0, area 0. Jadi format area itu bentuknya adalah 4 oktet ya, seperti IP address. Jadi kita boleh nulis area seperti ini formatnya, boleh juga kita masukkan aja 100 gitu. Nanti si OSPF yang menerjemahkan bentuk format IP-nya seperti apa. Kemudian checksum ini untuk mendeteksi apakah OSPF paketnya error atau enggak. Jadi si pengirim itu akan mengenerate checksum, ya. Kemudian ketika diterima oleh router OSPF lain, si router OSPF penerima itu akan menghitung checksumnya juga, kemudian di-compare checksum yang dihitung, kemudian sama checksum yang diterima itu sama atau enggak. Kalau sama, artinya OSPF paket ini enggak error. Tapi kalau beda, maka OSPF paket ini error. Kemudian authentication type-nya itu ada 0, ada 1, ada 2. Kalau 0 itu default, tidak menggunakan autentikasi. Kalau 1, itu autentikasinya pakai plain text, jadi passwordnya itu tidak diacak. Kalau 2, itu autentikasinya menggunakan algoritma message digest file, MD5. Kemudian AUK ini adalah authentication key. Authentication key ini menunjukkan passwordnya ya. Tapi kalau di sini kan authentication tipe 0, tidak menggunakan autentikasi, jadi authentication key-nya kosong. Nah, kalau yang bawah ini authentication type-nya 2. Nah, ini menggunakan MD5 authentication, MD5. Nah, tadi dikatakan bahwa OSPF itu support load balancing ya, sama dengan routing protokol lain. Nah, syaratnya adalah cost-nya itu harus sama ya, menuju tujuan, cost-nya itu harus sama. By default, itu maksimum 4 jalur. Jadi kalau kita punya lebih dari 4 jalur, yang metriknya sama, itu yang dipakai cuma 4. Nah, kalau kita pengen lebih dari 4, maka kita harus configure menggunakan komen maksimum 4. Ya. Itu maksimum bisa sampai 16. Kemudian kita juga bisa memanipulasi cost. Ya misalkan nih, saya punya Ethernet. Itu kan Ethernet itu cost-nya 10. Nah, tapi saya pengen cost-nya jadi lebih kecil atau lebih besar. Maka kita bisa menggunakan komen IP OSPF cost. Ini akan mengoverride perhitungan cost. Jadi rumus itu kalah dengan kalau kita konfigur cost-nya secara manual. Nah, kita lihat di sini. Sebuah router, ini router yang kiri, ini punya 6 jalur menuju tujuan ya, menuju 172.16.00. Nah, ceritanya saya mau pakai ke 6 jalur ini. Maka yang pertama adalah saya konfigur maksimum path-nya 6. Ya minimal 6. Karena kita pengennya kan 6 ini dipakai semua. Kemudian cost-nya kita samakan ya. Kita nggak peduli interface bandwidth-nya berapa. Pokoknya kita set cost-nya sama ya, contoh di sini di set cost-nya sama-sama 5. Jadi diharapkan kalau cost-nya sama,
dan maksimum pathnya kita set 6, maka ke-6 jalur ini dipakai semua. Jadi by default OSPF itu support load balancing, tapi maksimum cuma 4 ya. Nah, berikutnya adalah tentang autentikasi. Jadi autentikasi itu tujuannya adalah agar tidak sembarangan router itu jadi neighbor dengan router kita. Tidak sembarang router bisa menginjek routing ke router kita. Jadi dikasih password. Jadi, kalau ada router tiba-tiba connect OSPF tapi nggak sama passwordnya dengan kita, itu nggak akan jadi neighbor. Nah, untuk autentikasi kita bisa menggunakan plain text. Ini yang sederhana. Di dalam OSPF paket seperti hello dan LSA itu passwordnya tidak diacak sama sekali ya. Jadi mudah disadap. Nah, ini bukan best practice. Best practice-nya kita menggunakan MD5. Jadi diacak menggunakan algoritma Message Digest 5. Jadi setiap OSPF paket itu nanti akan diberi password. Jadi kalau passwordnya nggak sama, itu akan muncul errornya ya, mismatch authentication. Baik, jadi yang kita konfigur pertama adalah jenis autentikasinya, mau plain text atau MD5. Nah ini harus sama nih antar neighbor. Yang kedua adalah passwordnya. Passwordnya ini case sensitif, huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh. Jadi misalkan passwordnya Cisco, tapi yang satu pakai huruf besar, yang satu pakai huruf kecil. Nah ini nggak akan match. Nah, kita lihat cara konfigurasinya. Kita pasang di interface, ya. Kita pasang di interface yang menghadap ke neighbor. Ya. Contoh ini kalau misalkan yang plain text, kita masukkan passwordnya menggunakan komen IP OSPF Authentication Key. Nah, ini cara mengeset passwordnya. Kemudian yang kedua, kita set autentikasinya, mau plain text saja, maka berhenti di IP OSPF Authentication. Nah, itu plain text. Tapi kalau message digest, ini pakai MD5. Kalau null, itu tidak pakai autentikasi. Ya, sebenarnya kita nggak perlu konfigur, itu defaultnya sudah tanpa autentikasi. Tapi bisa juga kita mengeset jenis autentikasi itu per area. Jadi contohnya misalkan area 0. Autentikasinya plain text atau message digest. Kalau yang di atas ini jenis autentikasinya kita setnya per interface. Jadi misalkan kita punya 3 interface. 3 interface ini connect ke neighbor yang berbeda. Nah, kita bisa aktifkan autentikasi di 2 interface. Yang satu interface lagi enggak. Nah, kalau cara yang di bawah itu berdasarkan area. Jadi kalau misalkan kita punya 3 interface, semuanya masuk area 0. Kemudian kita konfigur area 0 authentication. Maka 3 interface ini, karena masuk area 0, maka menggunakan authentication plain text. Kita nggak perlu aktifkan autentikasi per interface, karena kita sudah aktifkan di per area. Nah, kita lihat contohnya. Ini R1, R2 mengaktifkan autentikasi plain text di interface. Jadi R1 menggunakan serial 001 untuk connect R2. Kemudian R2 menggunakan sama serial 001 juga untuk connect ke R1. Kita aktifkan plain text IP OSPF Authentication. Ya. Kemudian passwordnya adalah plain pass. Ini huruf kecil semua. Maka neighbornya juga harus huruf kecil semua. Ya. Nah kalau MD5 tinggal tambahkan di sini message digest. Kemudian cara mengeset passwordnya bukan authentication key tapi message digest key. Jadi ini adalah contoh yang plain text ya. Jadi kalau untuk yang message digest beda sedikit. Hanya beda ditambahkan message digest di atas ya, komen pertama. Kemudian komen kedua diganti dengan message digest key. Nah, bagaimana verifikasi apakah authentication-nya ini udah berhasil atau belum? Nah, kalau best practice-nya adalah sebelum kita mengaktifkan autentikasi, sebaiknya kita cek dulu sebelum pakai autentikasi, apakah neighbor relationship-nya itu bisa up. Nah, jadi kalau tanpa autentikasi udah oke, baru kita aktifkan autentikasi. Jadi untuk mempermudah troubleshooting. Jadi yang bermasalah itu autentikasinya atau bukan. Jadi kalau tanpa autentikasi udah oke, kemudian baru kita aktifkan autentikasi, kemudian bermasalah nih, nggak bisa jadi neighbor. Maka problemnya kemungkinan ada di autentikasi tersebut.
Jadi kalau misalkan setelah kita aktifkan autentikasi, step-nya tetap full, artinya autentikasinya berhasil, ya. Autentikasinya nggak masalah. Kemudian kita juga dapat OSPF update dari neighbor tersebut. Ketika kita coba ping, itu sukses. Jadi yang paling gampang adalah mengecek di sini statusnya full atau enggak. Bisa juga menggunakan debug, ya, debug IP OSPF ADJ. ADJ itu singkatan dari adjacency. Baik. Jadi summary dari topik yang kita bahas di siang hari ini adalah tadi kita bahas mengenai karakteristik dari link state routing protocol. Kemudian kita membahas mengenai cara kerja OSPF itu seperti apa, ya, mulai dari hello paket sampai terisi routing table-nya. Kemudian desain hierarki pada OSPF, yaitu konsep area-area, kemudian jenis-jenis router di OSPF, ya, mulai dari BBR sampai ASBR. Kemudian cara konfigurasi pada OSPF. Nah, kalau tadi kita melihat konfigurasi single area, nah, bagaimana kalau misalkan multi area? Multi area, misalkan ini router B, sebelah kirinya ini area 0, sebelah kanan ini area 1. Maka tinggal kita lihat aja 10.112. Ya, 10.112 ini masuk area 0, jadi nggak perlu kita ganti. Tapi 10.22 ini area 1, maka tinggal kita ganti di sini, ini area 1. Jadi multi area itu tinggal kita lihat topologinya, interface ini atau link ini masuk area berapa. Jadi tinggal kita konfigur di komen di sini. Nah, jadi ciri dari ABR itu kita bisa lihat di konfigurasi OSPF-nya. Kalau ada area 0 dan area lain, nah ini pasti ABR. Ya, karena dia connect ke area 0 dan area lain. Tapi kalau misalkan 0 semua, sebelumnya kan 0 semua. Nah, itu BBR, backbone router. Tapi kalau misalkan di sini area 2 semua. Area 2 semua, dia bukan backbone router, dia juga bukan ABR. Nah, ini adalah internal router. Jadi kita bisa lihat ini BBR, ini area border atau internal router bisa dilihat dari konfigurasi router OSPF-nya. Nah, untuk verifikasi tadi kita bisa mengecek neighbor, ya, show IP OSPF neighbor, ya, lihat neighbor table-nya, kemudian show IP routing, show IP route untuk melihat routing table-nya. Dan yang terakhir kita bisa melakukan autentikasi terhadap neighbor. Autentikasi ada 3, no password, plain text password, dan MD5 authentication. Baik, itu adalah topik yang kita bahas di siang hari ini mengenai OSPF, Open Shortest Path First. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di chat box. Sampai bertemu di topik berikutnya.